Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Apa kabar para pemirsa Khilafah News yang dirahmati oleh Allah? Jumpa lagi dengan saya Nanang Setiawan dalam program Kabar Petang. Kita akan membahas tema-tema terkini bersama narasumber yang terpercaya, tentu saja dalam sudut pandangan Islam. Inilah kabar petang selengkapnya. Para pemirsa, tanggal 10 November setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Pahlawan. Penetapan 10 November sebagai Hari Pahlawan dilatar belakangi peristiwa pertempuran Surabaya pada 10 November 1945. Pertempuran ini menjadi yang terbesar dan terberat sepanjang sejarah perjuangan Indonesia melawan kolonialisme. Untuk mengenang jasa para pahlawan yang gugur kala itu, maka pemerintah menetapkan 10 November sebagai Hari Pahlawan. Apa penyebab pertempuran Surabaya? Bagaimana peran Islam dalam pertempuran Surabaya? Lantas apakah saat ini terdapat pengaburan dan penguburan sejarah? Untuk membahasnya kami terhubung dengan seorang sejarawan dan filolog, yakni Bung Salman Iskandar. Assalamualaikum Bung Salman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sehat Bung ya? Alhamdulillah sehat, Mas. Alhamdulillah. Bung Salman, hingga saat ini para hari pahlawan masih terus diperingati setiap tanggal 10 November untuk mengenang perjuangan para pahlawan dalam mengusir kolonialisme. Sebenarnya apa penyebab pertempuran Surabaya pada tanggal 10 November 1945 itu, Ustaz? Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan penetapan ya tanggal 10 November sebagai Hari Pahlawan, ini tentu ada alasan-alasan yang melatar belakanginya. Berkenaan dengan kenapa-kenapanya, maka kalau kita berkaca kepada fakta sejarah, ini menunjukkan fakta bahwa bangsa Muslim terbesar di dunia ini, yaitu bangsa kita ya, bangsa Muslim Indonesia itu tidak ridho gitu ya, tidak mau ya bahwa bangsa ini yang sudah keluar dari penjajahan dengan adanya momen proklamasi 17 Agustus itu jatuh kembali ke tangan kolonialis dan imperialis. Dalam hal ini adalah pihak Belanda yang sudah sekian ratus tahun gitu ya menduduki ya atau kita katakan menjajah negeri ini. Apalagi ya semenjak proklamasi kemerdekaan itu dikumandangkan, beberapa saat ya setelah proklamasi dikumandangkan itu sudah tersiar kabar bahwasanya para pemenang perang akan masuk ke negeri kita ya, ke Indonesia. Dan kita tahu bahwa para pemenang perang itulah pihak sekutu. Dan ternyata ya pihak sekutu itu baik itu adalah Inggris, Perancis dan juga Amerika yang telah memukul habis ya apa namanya tuh musuh-musuhnya yang ada di dalam perang Eropa dan perang Pasifik begitu ya. Itu juga ternyata diboncengi oleh pihak Belanda karena sejak abad ke-16-an begitu ya. Belanda itu sudah kemudian diposisikan sebagai sekutu bagi Inggris. Sedangkan yang menang perang di wilayah Asia Selatan dan juga ditugaskan oleh para pemenang perang untuk dalam tanda petik ya mengurusi ya atau diberikan mandat berkenaan dengan status quo ya wilayah-wilayah pendudukan bala tentara Nippon itu adalah Inggris. Nah, mungkin pertanyaannya bagi kita juga, kenapa bukan Amerika yang memukul Nippon gitu ya dalam perang Pasifik, dalam perang Asia Timur Raya gitu. Nah, itu ternyata itu kong kali kong antar pihak sekutu gitu. Kalau kita membaca peta politik global saat itu, pihak sekutu sudah membagi-bagi kue kekuasaan. Nah, Amerika itu ditugaskan oleh pihak sekutu untuk mengamankan teritorial sekutu yang kemudian mereka dapatkan dari apa? Dari hasil Perang Dunia Kedua di Eropa. Sedangkan di Eropa dari arah timur itu kan masuk beruang merah Rusia yang membawa misi komunisme. Makanya di antara negara-negara sekutu yang paling kuat untuk menghadang laju komunisme itu kan Amerika dengan liberalisme kapitalismenya. Makanya kemudian mereka berebut ceruk kekuasaan yang ada di Berlin Barat, Berlin Timur.
Nah, sedangkan wilayah yang ada di Asia Timur, siapa negara sekutu yang paling kuat di situ? Dan ternyata yang paling kuat itu adalah Inggris. Semenjak abad ke-19, Inggris kan sudah menguasai anak benua Hindia, ya, di wilayah India, Pakistan, Bangladesh, Nepal, dan sekelilingnya, termasuk juga Maladewa dan juga Sri Lanka. Kemudian juga kita juga mengetahui di wilayah Semenanjung Pamalayu, Sabah, Sarawak, Tumasik, itu Inggris sudah bercokol semenjak abad ke-19. Makanya kemudian mereka gampang saja kemudian masuk ke negeri kita. Dan ternyata Inggris sudah lazim diketahui itu bersekutu juga dengan Belanda, dan diberitakanlah kepada para pimpinan Republik ini pada waktu itu bahwa Inggris akan masuk ke negeri kita dan juga dibonceng oleh yang membonceng itu semua adalah pasukan Nika. Pasukan Nika sendiri yang sudah kita ketahui adalah mereka adalah orang-orang Belanda. Nika sendiri kan artinya itu kalau kita lihat dari namanya saja sudah Netherlands Indies ya Civil Administration atau administrasi sipil Hindia Belanda, yang notabene mereka itu bukanlah orang-orang sipil ternyata, tapi justru pasukan yang ikut serta dalam ya pasukan BIA, British Indian Army, pasukan sekutu dari Inggris. Nah, ketika informasi itu sampai, ternyata terbukti, Mas. Jadi kurang lebih sekira ya tidak sampai 1 bulan setelah proklamasi itu dikumandangkan di Jakarta, sekira tanggal 15 September, kan 17 Agustus proklamasi itu. Nah, kalau 1 bulan hitungannya berarti 17 September. Ini ya belum sampai ulang tahun 1 bulan gitu ya. Kalau dihitung-hitung secara kalkulasi itu, ternyata ya pasukan BIA, British Indian Army, itu sudah masuk ke Teluk Jakarta dan juga kota-kota pelabuhan yang ada di Pulau Jawa gitu. Ini ada apa gitu? Dan di situ ternyata mereka membonceng ya pasukan Nika. Nah, ini kan bermasalah, ada something di situ. Ada keperluan apa sekutu masuk? Ada keperluan apa tiba-tiba Belanda ikut membonceng gitu. Makanya kemudian akhirnya 2 hari setelah ya mendaratnya pasukan sekutu, itu kan di Jakarta gelisah banget tuh. Ya khususnya Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir yang mendapatkan amanah untuk menjadi para pemimpin Republik, pemimpin bangsa ini. Akhirnya kemudian berkonsultasi dengan Panglima Besar Sudirman. Apa yang harus kami lakukan gitu? Melawan sekutu masa iya gitu? Melawan Inggris pemenang perang, melawan Amerika masa iya? Kalau melawan Belanda is okay, bisa jadi berani gitu. Tapi menghadapi pasukan pemenang perang, pasukan yang berhasil mengalahkan Nippon dan mengalahkan Nazi dan juga Italia gitu ya dalam Perang Dunia Kedua, rasanya kok mustahil bangsa ini yang dikatakan ya bersenjatanya juga ya apa namanya bilah bambu ataupun parang atau segala macam menghadapi pasukan yang membawa bom atom gitu. Kan secara kalkulasi logika matematika nggak mungkin gitu. Akhirnya apa? Bung Karno itu kemudian disarankan oleh Panglima Sudirman, kalau Anda ingin mengetahui jawaban bagaimana kita harusnya berjuang, bertanyalah kepada pimpinan agama yang ada di kota Surabaya. Siapa? Kiai Haji Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Bertanya kepada beliau. Makanya kemudian dikirimlah utusan penyerantara ke kota Surabaya untuk apa? Untuk bertanya bagaimana penyikapan yang harus dilakukan oleh bangsa ini menghadapi pasukan pendatang para pemenang perang gitu. Dan akhirnya kemudian ya pada tanggal 17 September ya 2 hari setelah mendaratnya pasukan sekutu yang ada masuk ke kota-kota pelabuhan yang ada di Pulau Jawa, dapatlah jawaban dari Kiai Haji Hashim Asy'ari bahwasannya jihad itu adalah perkara yang menjadi kewajiban bagi kaum muslim yang memiliki kemampuan untuk berangkat berperang. Nah, itu tanggal 17 September terkait dengan apa? Jawaban dari ulama Islam terkait dengan wajibnya kaum muslim mempertahankan negeri dan kemungkinan ya pendudukan ya orang-orang asing bahkan orang-orang kafir imperialis begitu. Nah, itu diawali dengan pertanyaan tadi. Kalau kita mencari kronologisnya, kemudian ternyata ya semenjak ya tanggal ya sekira 9 ya Oktober ya sejak tanggal 9 Oktober sudah mulai itu berkenaan dengan ketegangan dan intimidasi bahkan diplomasi ya, dari mulai diplomasi yang hanya kemudian ya bicara-bicara saja di antara para pemimpin bangsa, negosiasi kepada ya para pimpinan, para jenderal militer pasukan sekutu yang sudah mulai masuk, mau ngapain nih gitulah, mau gimana nih ya, negosiasi segala macam gitu. Tapi ketegangan-ketegangan politik itu sudah muncul. Karena apa? Karena pihak sekutu juga ikut membawa misi yang diemban oleh pasukan Nika.
Ya namanya saja adalah administrasi sipil, tapi yang namanya administrasi sipil kalau kemudian yang bertugasnya itu adalah pasukan reguler, nah dipastikan ada bentuk pendudukan dan pemaksaan di situ gitu. Makanya kemudian kalau diperhatikan lebih lanjut ya, ketika pasukan sekutu itu gagah-gagahan ya, pasukan BIA British Indian Army dan juga NICA ya, Netherlands Indies ya, uh, civil administration itu gagah-gagahan pontang apa namanya tuh bergaya sok gitu ya, layaknya para pemenang perang. Akhirnya terjadi konflik bersenjata antara apa? Antara ya pihak mereka dengan pihak ya Republikan gitu. Kalau dalam bahasa kita itu ya, bahwasanya kaum yang peduli terkait dengan keberlangsungan republik yang baru dideklarasikan atau diproklamasikan, yang itu kemudian mayoritasnya itu laskar-laskar pejuang, khususnya dari Laskar Peta, Pembela Tanah Air, kemudian Hizbullah, Sabilillah, termasuk juga TKR di situ yang sudah kemudian mulai mengemuka dan terbentuk begitu ya. Maka terjadilah konflik yang apa namanya itu terjadi di kota Semarang, berlangsung selama 5 hari itu perang gitu. Bayangkan oleh kita, semenjak tanggal 15 hingga tanggal 19 Oktober. Konflik pertama ya, eskalasi ketegangan pertama, baku tembak pertama antara bangsa kita yang ingin hidup merdeka tidak jatuh kembali kepada penjajahan, kemudian melawan pasukan pemenang perang. Baku tembak selama 5 hari 5 malam dalam peristiwa ya perang 5 hari di kota Semarang dari tanggal 15 hingga tanggal 19. Dan Semarang, nah itu kan sudah mulai dekat dengan area Jawa Timur. Maka di Teluk Ampel Denta Surabaya itu mulai eskalasi juga mengemuka. Karena apa? Karena dapat informasi juga Surabaya ya, teluk ataupun kota pelabuhannya itu akan dimasuki juga oleh pasukan Inggris dan pasukan pemenang perang sekutu, plus di dalamnya adalah dibonceng oleh NICA. Maka kemudian eskalasi sudah muncul, ya ketegangan baku tembak sudah mengemuka, maka berikutnya kalau diperhatikan lebih lanjut, ya mintalah ya fatwa berkenaan dengan apakah jihad sudah bisa ditegakkan ataukah tidak. Ketika sudah ada ketegangan, makanya kemudian dijawab oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari dengan resolusi jihad. Karena apa? Para pimpinan republik yang ada di Jakarta itu gampang menentukan sikap mau perang atau tidak gitu. Karena apa? Karena memang lawan yang harus dihadapinya itu pasukan pemenang perang yang punya bom atom. Ngeri gitu kan, ngeri-ngeri sedap gitu kan. Ini sudah ada, makanya kemudian umat Islam bersikap harus perang gitu. Karena kenyataannya tuh lihat, perang 5 hari 5 malam selama tanggal 15 hingga tanggal 19 Oktober sudah terjadi. Makanya direspon dengan resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober. Hanya berselang hanya sekira 2 atau 3 hari setelah peristiwa ya perang 5 hari yang ada di Semarang. Makanya resolusi jihad itu kemudian disampaikan. Maknanya apa? Satu di antara klausul dari resolusi jihad ya, pengurus besar Nahdlatul Ulama pada waktu itu menyatakan bahwa radius 94 km dari pusat kota Surabaya fardu ain hukumnya bagi mukmin untuk jihad fi sabilillah liillahi kalimatillah. Untuk mempertahankan kota, jangan sampai kota jatuh ke tangan sekutu, jangan sampai jatuh ke tangan Belanda begitu ya. Makanya kemudian ketika resolusi jihad itu digunakan, maka semenjak itu pula kemudian area-area Surabaya bersiaga, Mas. Bersiaga untuk apa? Kami mampu untuk mempertahankan kota, maka kami siap bertaruh dengan jiwa raga kami. Dan ternyata itu tidak hanya meliputi masyarakat kota Surabaya yang radius 94 km fardu ain hukumnya itu membela kota jangan sampai jatuh kepada pasukan sekutu. Nah, maknanya apa? Maknanya di luar radius 94 km dari pusat kota Surabaya, maka mereka kemudian mendapatkan kehormatan, kemuliaan, dan kewajiban untuk ikut support gitu. Maknanya apa? Difatwakan mereka yang ada di luar kota Surabaya radius 94 km itu fardu kifayah untuk ikut berjuang mempertahankan kota. Nah, itu fatwanya begitu. Dan ketika fatwanya itu kemudian berjalan, bahkan kemudian juga setiap hari itu ya kumandang ya berkenaan dengan upaya untuk melecut semangat juang masyarakat Surabaya itu melalui radio-radio resmi dan radio-radio gelap. Satu di antaranya kemudian yang dikumandangkan oleh Bung Tomo.
Nah, kita sering mungkin mendengar informasi itu semua ya, bahwa Bung Tomo menyuarakan untuk mempertahankan kota, bahkan selalu diawali dengan takbir, diakhiri dengan takbir pula untuk menyemangati semangat juang. Karena apa? Resolusi jihad itu sudah kemudian diterbitkan dan dirilis begitu. Udah disebarluaskan. Makanya kegentingan memaksa penduduk kota untuk bersiaga ya, mempertahankan kota sedemikian rupa. Dan ternyata kita juga mengetahui gitu ya, pada sekira 3 hari setelah resolusi jihad itu kemudian dikumandangkan, ternyata benar Mas, sekutu datang ke Teluk Ampel Denta Surabaya untuk berlabuh, dan bukan hanya sekadar berlabuh Mas, tapi apa, dalam rentang ya 2 hari 2 malam, mereka ketika tiba di kota pelabuhan langsung membangun barak-barak militer, kubu-kubu pertahanan. Untuk apa? Udah jelas tuh, sudah mereka datang dengan membawa pasukan, membawa bedil, membawa kekuatan militer. Begitu tiba, mereka tidak berdiam diri tapi langsung bikin kubu pertahanan, kayak mau perang gitu. Kenapa terjadi? Karena memang rencananya mereka akan mencaplok kembali negeri ini dan akan menyerahkan urusannya kepada pihak kolonial yang bertanggung jawab atas teritorial negeri ini, yaitu apa? Akan dibentuk kembali pemerintah Hindia Belanda yang sempat kurang lebih 3,5 tahun mereka berlepas diri karena dikalahkan oleh Nippon. Nah, kan udah jelas tuh, ini bentuk yang nyata gitu ya, bahwa orang-orang kolonialis dan imperialis itu punya maksud untuk kembali ke negeri ini untuk apa? Mencaplok negeri ini dan kemudian membatalkan ya kemerdekaan bangsa ini yang sudah diproklamasikan semenjak tanggal 17 Agustus begitu. Makanya kemudian berikutnya begitu tanggal 5 Oktober itu tiba di kota pelabuhan Surabaya, tanggal 27, 2 hari berikutnya, setelah mereka membangun kubu-kubu pertahanan, ternyata terbukti mereka menyerbu kota Surabaya dan mendatangi ya ini apa namanya itu penjara-penjara yang kemudian dulu dijaga oleh pihak Nippon. Begitu Nippon kalah perang, maka dijaga oleh laskar perjuangan rakyat. Niatnya apa? Kami akan membebaskan ya kalangan yang ditahan oleh pendudukan bala tentara Nippon. Kami akan membebaskan warga kami, orang-orang sekutu. Maksudnya begitu. Tapi kenapa datang ke situ dengan pasukan perang, bahkan menembaki laskar pejuang yang menjaga penjara-penjara yang dimaksud. Itu tanggal 27. Tanggal 28 Oktober dibalas langsung oleh laskar perjuangan, oleh laskar peta, Hizbullah Sabilillah dan juga TKR dengan apa? Menyerang kubu-kubu pertahanan pasukan ini Inggris dan Belanda gitu. Hingga akhirnya tanggal 30 Oktober, nah seperti yang tercatat dalam sejarah, Brigadir Jenderal Malabi bersama dengan para pengawalnya itu kan dibom gitu oleh Laskar Pejuang. Makanya itu kemudian tanggal 30 Oktober itu menjadi momen dan alasan sekaligus juga dalih dari pihak sekutu untuk apa? Mengultimatum Republik, mengultimatum Laskar Perjuangan. Karena apa? Karena petinggi militernya, perwira tingginya Brigadir Jenderal Malabi itu tewas terbunuh ya, dibom digranat gitulah oleh Laskar Perjuangan Rakyat. Karena apa? Kan rakyat tidak suka gitu kota itu jatuh ke tangan pihak sekutu begitu, khususnya Inggris dan Belanda begitu. Itu tanggal 30 Oktober dan berikutnya ketika konflik itu makin memanas dari tanggal 30 sampai tanggal 7 dan ternyata pada tanggal 7 November ya pengurus besar Masyumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia itu mengadakan semacam muktamar gitu untuk penyikapan berkenaan dengan eskalasi konflik bersenjata antara laskar-laskar pejuang khususnya dari kalangan muslim begitu ya, untuk bersikap seperti apa. Makanya kemudian tanggal 7 Oktober itu bersidang dan sidangnya mengukuhkan resolusi jihad ya pengurus besar Nahdlatul Ulama pada tanggal 22 Oktober itu sebagai resolusi jihad pengurus besar Masyumi untuk apa? Mempertahankan seluruh kota yang ada di tiap pelabuhan yang ada di Pulau Jawa dan Nusantara, dipertahankan dari jamahan pasukan sekutu, termasuk di dalamnya adalah kota Surabaya. Makanya kemudian tanggal 8 ya laskar-laskar perjuangan itu kemudian membuka kembali dengan apa? Dengan ya Sabilillah yang kemudian diperkuat. Kenapa? Pasukan peta itu kan dipakai oleh pihak Nippon dulu. Kemudian Hizbullah dibentuk untuk melapisi pasukan peta. Berikutnya kemudian pasukan Sabilillah diperkuat lagi semenjak tanggal 8 Oktober.
Dan konflik dengan pasukan sekutu itu semakin mengemuka. Hingga tanggal 9 November, ya, penguasa teritorial yang ada di kota pelabuhan Surabaya yang kemudian dipimpin oleh Mayor Jenderal Manshood yang mengatasnamakan bala tentara, ya, BIA, British Indian Army, pasukan sekutu, yang di situ itu ada Jenderal, ya, Kristen Jones, begitu ya. Itu kemudian sampai memberikan ultimatum kepada semua masyarakat Surabaya bersama laskar-laskar perjuangan, bahkan termasuk TKR sekalipun, untuk apa? Untuk menyerah, ya. Jam 6 pagi di esok hari pada tanggal 10 November kalian diminta untuk menyerahkan diri dengan menyerahkan senjata-senjata yang ada pada diri kalian. Kalau tidak, maka sejak sirine, ya, awal mula, ya, jam malam berakhir pada tanggal 10 November jam 6 pagi, kalau kalian tidak memenuhi ultimatum ini, maka telah halal, gitu kalau dalam bahasa kita, telah hak kami memerangi Surabaya. Kami menjatuhkan bom di atas kota Surabaya. Kami punya hak untuk menggempur Surabaya. Itu ultimatumnya tanggal 9 November. Nah, ketika dibilang seperti itu di ultimatum tersebut, penyikapan, ya, warga atau arek-arek Surabaya yang sudah kemudian mendapatkan inspirasi dan motivasi perjuangan dengan adanya resolusi jihad 22 Oktober, resolusi jihad tanggal 7 November oleh PBNU dan juga oleh pengurus besar Masyumi, maka kemudian kita bisa menyaksikan bahwa begitu sirine, ya, akhir dari jam malam berakhir jam 6 pagi, tidak ada satu orang pun, ya, arek-arek Surabaya yang datang, ya, untuk mengumpulkan senjata mereka, maka kemudian itu menjadi alasan dari pihak sekutu untuk membombardir kota Surabaya. Dan itu perang itu berlangsung itu sampai sekian pekan. Ada yang menyatakan 3 pekan, ada yang menyatakan 3 bulan, bahkan sampai awal tahun 1946 perang Surabaya masih tetap berlangsung. Dan selama perang itu, pasukan sekutu, Mas, tidak bisa memasuki kota Surabaya dengan leluasa. Karena apa? Laskar-laskar ataupun area-area Surabaya itu sedemikian gigih mempertahankan kota, sekalipun nyawa jiwa menjadi taruhannya. Dan terbukti kan? Terbukti nyata. Perang heroik yang ada di Surabaya itu menunjukkan bukti kepada kita bahwa bangsa Muslim Indonesia adalah mereka yang mengalahkan pasukan pemenang perang dunia kedua. Buktinya apa? Pasukan Inggris dipaksa untuk meninggalkan pelabuhan Surabaya dengan tertunduk malu. Bayangkan oleh kita selama kurang lebih 3 pekan berperang, pasukan sekutu tidak bisa memasuki kota Surabaya, tidak bisa menduduki kota Surabaya, tidak bisa leluasa mengoptasi kota Surabaya. Kenapa? Perjuangan area-area Surabaya dan sekelilingnya ketika diberikan fatwa wajibnya fardu ain, gitu, mempertahankan kota, itu dibuktikan. Dan itu latar belakang kenapa kemudian 10 November itu diperingati sebagai Hari Pahlawan. Karena 1 tahun setelah peristiwa tadi, itu Bung Karno menyatakan 10 November itu adalah sebagai Hari Pahlawan bagi bangsa Muslim di negeri ini. Cuman masalahnya kadang-kadang yang kemudian kita dapatkan informasinya di buku-buku pelajaran sejarah yang diajarkan di sekolah, fatwa berkenaan dengan resolusi jihad tanggal 22 Oktober tahun 1945 itu tidak pernah dikutip. Fatwa resolusi jihad pengurus besar Masyumi tanggal 7 November itu tidak pernah dikutip. Fakta 8 November tahun 1945 ketika Laskar Sabilillah diperkuat untuk menunjang berkenaan dengan perjuangan Muslim mempertahankan kota tidak pernah diungkap. Dan ini menjadi something wrong. Why, gitu kan? Kenapa gitu? Gitu, Mas. Allah alam. Iya, Ustaz. Kalau tadi Ustaz menyinggung tentang apa namanya penyimpangan bahkan pengaburan dan penguburan sejarah. Lantas ini bagaimana kita di masa sekarang ini berjuang ya untuk meluruskan sejarah melalui rewriting dan retelling sejarah, khususnya terkait peran Islam dalam perjuangan bangsa ini, Ustaz.
Iya, memang hal yang perlu kemudian kita tunaikan saat ini adalah rewriting, termasuk juga reinterpretation gitu ya, reinterprise gitu ya, bagaimana kemudian kita menafsir ulang gitu ya, fakta, data, berita, peristiwa sejarah. Dan kita juga sebagai seorang muslim itu juga harus bisa menganalisa fakta, data, berita, kesejarahan yang ada. Tidak lantas kemudian kita ngikut aja, membebek aja gitu, atau jadi follower aja. Enggak, kita harus menjadi pionir gitu. Walaupun memang kita mengakui gitu ya bahwa ya keumuman sejarah itu ditulis oleh para pemenang, ditulis oleh siapa yang punya kekuasaan, siapa yang punya kepentingan politik di situ. Dan semenjak Republik ini diproklamasikan, seringkali umat Islam ini kemudian dikadalin gitu, dibohongin gitu. Nah, termasuk juga kalau kita berbicara berkenaan dengan sejak kapan sih umat muslim itu kemudian mulai termarginalisasi begitu ya dari kancah kehidupan berbangsa bernegara yang ada di Republik ini begitu ya. Maka kalau kita melihat dari fakta yang ada itu semenjak pencoretan 7 kata dalam Piagam Jakarta, bangsa muslim terbesar ini sudah kemudian dikadalin oleh siapa? Oleh orang-orang atau para pihak yang tidak suka, tidak nyaman ketika Islam itu ditegakkan begitu. Makanya kemudian dalam penulisan sejarah pun itu kerap kali, seringkali ya metodologi penulisan itu adalah dengan apa? Dengan ya diantaranya dengan nativisasi, kemudian juga dengan ya Nederlandocentris, atau bahkan kemudian Indonesianocentris yang identik dengan Javanocentris. Kapan penulisan sejarah ala Islamocentris itu mengemuka? Ya, kalau dalam konteks ini maka kemudian seperti yang tadi ditanyakan, penting bagi kita kaum muslim menulis sejarahnya sendiri. Penting bagi kita kaum muslim untuk apa? Tahu dan mafhum berkenaan dengan perjalanan sejarah bangsa muslim ini. Termasuk juga dalam perjuangan arek-arek Surabaya mempertahankan kota dalam peristiwa perang luar biasa semenjak tanggal 10 November. Tidak ujug-ujug perang kan? Nah, jadi tidak tiba-tiba dan tidak mendadak perang itu, tapi ada latar belakang yang kemudian menghantarkan atau menyebabkan, mengakibatkan terjadinya perang tadi gitu. Dan kalau kita runut secara kronologis, secara historiografi, maka akan tahu ternyata itu adalah peran Islam dan kaum muslim untuk menjaga teritorial ya negeri muslim ini gitu. Dari apa? Dari kejatuhannya kembali jatuh ke tangan ya para pihak orang-orang imperialis ya, kolonialis, bangsa-bangsa kafir penjajah gitu. Makanya kemudian ya resolusi jihad itu kemudian yang memantik semangat juang ya giroh ya muslimin yang ada di kota Surabaya dan kota-kota di sekelilingnya untuk mempertahankan kota begitu. Yang itu tidak ditulis ya, tidak diungkap dan juga tidak diurai lebih lanjut. 22 Oktober. Nah, sekarang memang ada keputusan dari rezim, dari pemerintah untuk memperingati 22 Oktober tadi. Tapi apa? Bukan hari jihad, bukan hari resolusi jihad, tapi apa? Hari santri. Ini kan itu bentuk untuk apa? Untuk tidak ya mengetengahkan atau mengedepankan berkenaan dengan resolusi jihadnya, bukan, tapi lebih mengedepankan bahwa hari itu di mana santri bergerak untuk mempertahankan kota Surabaya. Karena apa? Di situ kan ada Hizbullah, ada Sabilillah, ada laskar-laskar perjuangan rakyat yang dibentuk oleh pondok-pondok pesantren yang ada. Dan mayoritas di antara mereka itu adalah santri yang ngaji kepada para kiai. Betul, santri yang bergerak. Tapi kenapa tidak dikatakan bahwa 22 Oktober itu adalah hari resolusi jihad? Tapi justru kemudian disebutnya hari santri. Ya aja ketika peringatan hari santri, yang muncul bukan resolusi jihadnya, tapi apa? Ya dangdutannya lah, ataupun misalkan apa namanya peringatan-peringatan yang kemudian menjauhkan nilai resolusi jihadnya. Nah ini yang kemudian adalah something juga di situ. Makanya penting kita untuk ngaji sejarah dan mafhum sejarah, khususnya sejarah Islam sendiri. Karena apa? Dalam Quran surat Al-Hasr sudah sangat jelas untuk memberitakan kepada kita, wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Perhatikanlah masa lalu kalian untuk memperbaiki masa depan kalian. Dan masa lalu itu dalam terminologi ilmu dan thaqafah itu adalah sejarah gitu.
Begitu, Mas. Iya, baik Ustaz. Ini kayaknya kita dikasih PR sama Ustaz Salman ini untuk rewriting and retelling sejarah Ya, ini. Masya Masya Allah. Allah. Ini misi buat anak-anak muda termasuk saya ini juga Ustaz. Masya Amin, Allah. amin. Ya, semoga Allah mudahkan. Amin, ya rabbal alamin. Baik, pemirsa Khilafah News, program kabar petang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah bincang-bincang kita yang menarik dan inspiratif dari seorang pakar sejarah Islam yang insya Allah akan memberikan kita peluang ke depan bagaimana untuk membangun negeri ini lebih baik lagi dengan perspektif sejarah begitu. Baik, demikianlah program kabar petang pada sore hari ini. Insya Allah kita akan bertemu di lain kesempatan. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen positif, dan share ke teman-teman Anda, ke kolega Anda, dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat Amin. bagi kita semua. Amin. Saya Nang Setiawan undur diri, dan kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.